Mangkaning. Ini kudu bagaimana ngomong ini? Mangkaning. Mangkaning. Maaf ya takut ada mangkaning. Mangkaning. Ustaz makan sehari-harian sesarungan baik. Enggak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya. Udah dia yang ada di keruyung. Makanya tengetin dah. Ustaz mah jarang ya anaknya langka belakang baik. Buset kagak percaya ya. Saya punya temen Ustaz, emang karang anaknya berapa? 18. Mana lagi guntingan di karang. Nah ini ngegedeknya ngejadi bocah. Ngegedek. Apa tuh ngegedek? Nah sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Yang kedua ada peribahasa mengatakan tak kenal tak sayang. Berangkat dari peribahasa itu pun saya pun pengen ngenalin dewek nama saya. Nama saya Haji Muhyiddin Hasbi bin Muhayyar bin Ma'an bin Hasan. Garis dendek Haji Sebret MMST. Itu MMST itu apa? Itu titel, cuma titel buatan CDW. Pantesan kagak akur sama titel orang yang mau akur titel buatan dewe. Orang-orang sama titelnya insinyur, profesor, dokter Randes, ada lagi dokter Randa. Mana tahu lakinya. Kalau saya MMST ada artinya kagak ada. Apa artinya? MMST itu kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab bini saya Yanti Oktaviani binti Karna mantan supir tronton. Jadi MMST itu titel saya. Padahal kalau kita bicara titel semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel biar kata ganteng kaya mual bakalan laku ke perempuan kalau laki-laki tersebut tidak mempunyai titel. Sebab titel itu adalah titik ngeganteng. Intermezzo aku ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ini kalau bubaran maulid juga ingetan titel. Ustaz, itu bagaimana ceritanya sih nama bagus Muhyiddin kok dipanggil Sebret, bagaimana kronologisnya atau wajah tasniahnya? Mohon maaf, ribu maaf, tahadusan bin ni'mah. Sepulang saya dari pengembaraan saya bukan pesantren, hanya mengembara, ngedon makan, ngedon tidur, sama ngedon modal kampung orang. Terakhir di Kediri, Jawa Timur, di Kediri, di pondok pesantren Bustanul Hidayah. Tahun 2000 saya pulang, begitu pulang saya nggak buru-buru buka pengajian, gaul dulu sama anak jalanan, anak pasar, anak terminal. Siang dan malam memotoran baik, kalau bawa motor jarang lalaunan, sebret-sebret baik. Nggak lama buka pengajian remaja di kampung orang, emak bapaknya pada pengen tahu siapa yang ngajarnya. Begitu dilihat orang taunya orang sokan sebret-sebret baik. Berarti ini dia Ustadz Sebret. Mual marah kalau dipanggil Sebret, mual jengkel insya Allah mual kundung mual ambekan apa terserah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mau panggil saya apa-apalah arti dari sebuah nama. Nama cakep, kelakuan jelek patut buat apa? Nggih bae Sebret, Sebrot, Sebrit. So jangan serbet deh. Serbet mah ide nyahola. Cuman abong saya Sebret ya. Saya pernah diundang sama orang Cikarang tuh depan terminal rumah sakit gang.
acara maulid kayak begini, udah acara saya pamit, orang taunya diberkatin sepelastik gede warnanya hitam, begitu saya pegang anget banget kan timbul tanda tanya ya di hati kecil saya, ya Allah ya Rob, ini berkat ku anget-anget deh ya Allah, bekakak apakah kiranya yang kalau ini plastik ya Allah, bebekah entokah sebodoh teing tiba-tiba berkat bawa nyampe rumah, Assalamualaikum, salam neng, buka pintunya gue datang nih gue bawa berkat neng, anget banget, coba lu lihat ngapa, begitu dilihat sama bini saya ngejerit, buset itu buka berkat ngejerit neng, ngagetkan banget laki lu mah, emang apa isinya, lihat be dewek, begitu saya lihat saya kira bekakak, orang taunya oncom, anget gini dijerit. Tapi panitia jangan malu-malu, mas saya mah oncom jadi bandit terus. Maklum kelas oncom. Nah sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, ya salahnya mah di mana baik, maafin deh ya. Yang sangat saya hormatin, saya muliakan Ketua Dekem. DKM. Ini tulisannya Dekem. DKM Masjid At-Taubah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Syafruddin. Yang sangat saya hormatin Al-Mukarram Al-Ustadz Nurdin. Yang sangat saya hormatin Al-Mukarram Al-Ustadz Asyik. Yang sangat saya hormatin Al-Mukarram Al-Ustadz Roshid. Yang sangat saya hormatin Al-Mukarram Al-Ustadz Wandi. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan guru-guru kita ini, DKM kita dan guru-guru kita yang lain dipanjangkan umurnya, sehat selalu jasmani rohaninya, dan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Yang sangat saya hormatin kepala desa. Ini kepala desa Cilengsi Kidul, itu Bapak Rudi Sukarya SE beserta stafnya. Yang sangat saya hormatin Ketua DBD DPD mah demam berdarah. Gua BPD LPM Karang Taruna Desa Cilengsi Kidul beserta anggota. Yang sangat saya hormatin Kepala Kadus 2 Bapak Sambas. Yang sangat saya hormatin Ketua RW 04 Bapak Emad. Yang sangat saya hormatin kira ceramah udah. Ayo ngedeluk nih kacanya ngedeluk apa ngedeluk ini nggak dibaca kasihan boleh nulis hitung-hitung baca kelas 2 SDB. Sangat saya hormatin Ketua RT 005 Bapak Endang Amir. Yang sangat saya hormatin abang-abang kita dari LSM GMB, khusus Ketua LSM GMB Cilengsi beserta anggota. Yang sangat saya hormatin, bener aing mau ceramah. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda Kampung Sawah Desa Cilengsi Kidul, khusus Bapak Durrahman SAP. Yang sangat saya hormatin Bapak Unang. Yang sangat saya hormatin Bapak Panuju. Yang sangat saya hormatin kuat jam 2 main Bapak Kasim SPD. Yang sangat saya hormatin Bapak Raihan. Dan yang sangat saya hormatin Ketua Ikatan
Kentang. Rambutan kali diikat. Ikatan remaja Masjid At-Taubah yang sangat saya hormati. Para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi kampung sawah, desa Cilengsi Kidul. Gak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur-leluhur kampung sawah, keruhun-keruhun kampung sawah, beserta jajaran dan anggota. Sama saya hormatin kagok kau yang baca kabeh. Bahkan dedemit siluman yang ada di kampung sawah beserta anggota dan jajarannya. Semuanya genderuwo kuntilanak yang ada di kampung sawah desa Cilengsi Kidul beserta jajaran dan anggota saya hormati. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu ya. Awas lu ngeganggu gitu. Ini mau ceramah main debus ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini AA tidak banyak bicara. Asik. Itu kayaknya kagak sudi banget. Apaanan? Di Bandung ada Mubalik yang tenar Aagin namanya. Iya. Aku bagian di sini ada Aabret. Abret kan bisa. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerinnya, mau sambil barahakan pun tidak apa-apa. Ini ngomong. Mau ngomong di situ ngedengerin sambil barahakan. Jadi gegares lah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kata Allah begini, Anishkurli wali walidaik. Maknanya wallahu a'lam bimuradi. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur terhadap kedua orang tuamu. Dua poin yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Poin yang pertama harus berterima kasih, bersyukur berterima kasih kepada Allah. Yang kedua harus bersyukur atau berterima kasih terhadap ibu dan bapak. Saudara, kenapa sih kita kudu bersyukur kepada Allah? Jangan pakai kenapa-kenapa. Bukankah Allah telah memberikan jutaan nikmatnya kepada kita dan tidak akan kita bisa menghitungnya? Betul? Kita sering mendengar ayatnya dibacakan oleh para khatibah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apaanan? Sekarang udah modern, ada komputer mual mampu, ada laptop. Tahu laptop? Laptop itu gantungan celana. Itu adalah custom. Ada kalkulator. Apa itu kalkulator? Itu yang makin ngegarap sawah. Laptop. Saudara, kalau kita bicara nikmat Allah, yuk kita pikirkan bareng-bareng. Ini Allah kasih kita mata dua. Nikmat mata ini di saat melek, saudara. Di saat melek, disitulah kita akan melihat segala ciptaan Allah. No gunung, no laut, no buana, no merah, no hijau dari mata. No langit sampai yang ngejaknya Allah. Ini bumi yang kita diemin, yang kita cicingin. Ada yang bahasa. Yang kita cicingin, kita diukin, kita kiin, kita bodolin, dan kita hitutin. Siapa yang bikinnya? Allah. Ada yang tahu jarak bumi ke langit?
Ada yang tahu manusia jarak bumi ke langit? Ada yang tahu? Barangkali setiap desa Cilengsi Kidul pernah nganggur-nganggur ngemeterin? Enggak. Mangkaning tidak ditunjang dengan tihang nih cuman begini aja, kalau kagak ada tihang 4 mau bisa berdiri. Luar biasa saudara. Itu dari mata. Dimana kita melihat ciptaan Allah, biar timbul keyakinan kita bahwa betul Allah itu ada. Sebab dalil adanya Allah, wujudu hadhil makhluqat, ada ciptaan. Diam bocah, ya diam toh. Lu matung bercanda di depan rumah. Diam ya, dia tidur. Ngamelin maklum bapak lu bermelin. Dari mata kita dikasih alis saudara. Ini alis adalah bulu, apa fungsinya? Di mana hujan jangan langsung ngegerujuk ke mata. Ini alis adalah bulu. Oke, sekarang kita bicara bulu. Maaf. Maulid menikah bulu-bulu. Bukankah di diri kita ini terdiri atas macam-macam bulu? Tapi bulu alis beda dengan bulu-bulu yang lain. Di saat bulu yang lain dikerok, besoknya akan tumbuh dan memanjang dan memanjang. Maha suci Allah yang telah menciptakan alis yang tidak akan bisa memanjang. Saudara, bagaimana jadinya kalau alis memanjang? Ada 2 meter, betapa ribetnya kita. Tuh. Terus kita dikasih hidung oleh Allah, ada yang mancung, ada yang pesek. Apa dibeda-beda oleh Allah antara yang mancung yang pesek? Barangkali ini mah yang mancung bolongnya 2, yang pesek pas 1 wae. 2 saudara. Dan kita pun tidak berpikir kenapa hidung kita bolongnya ke bawah nggak nyungar ke atas. Coba bayangkan di mana hidung kita nyungar ke atas, di mana hujan badak saudara. Tidak pakai payung, apa yang terjadi? Kebanjiran banget kita. Buat apa ini hidung menghirup udara? Kadang mata belum melihat, kuping pun belum mendengar, hidung sudah tahu duluan. Goreng jengkol. Padahal mata kita belum melihat siapa yang menggorengnya. Iya mah hitut, ya kan? Maaf. Siapa yang pernah melihat hitut? Itu hitut merah apa koneng? Coba. Oke, sekarang kita bicara hitut ya, maaf. Itu hitut nikmat apa bukan? Nikmat saudara. Profesor mana, dokter mana, ilmuwan mana yang bisa menciptakan hitut? Seandainya hitut di-stop oleh Allah, jangan lama-lama, 5 hari, maka medeg-deglah perut kita. Urusannya bisa datang ke rumah sakit, ditanya ibu dari mana? Dari Kampung Sawah. Dokter, ada apa? Saya mau berobat dok. Emang apa yang dirasa? Perut saya kembung dokter, udah 5 hari nggak bisa hitut. Mau jadi jauh-jauh dari Kampung Sawah kemarin ngadon hitut? Iya. Hitut rumah sakit mah bayar. Ibu, saya gak hidang dokter. Tenang be. Emang berapa duit sekali duit? 500.000. Nyanggup saya bayar. Yang penting saya bisa hitut. Tapi maaf bu, ini obatnya kagak diminum, dijejelin dari lubang bawah, nggak apa-apa, yang penting saya waras. Dan saya tidak akan malu, kan dokter perempuan, saya perempuan. Oke kalau memang begitu. Ayo nengkurep. Roknya disingsatin. Ibu tolong selempaknya dibetain. Di saat itulah dokter melohok. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan ini pantat. Ya Allah, ini pantat. Apa batu pancawarna ya? Warna-warni begini. Dibebesin, timbul reaksi dut. Sekali dut gopek 200.000, bayar dulu bu. Tuh gue bayar dokter, jangan takut ya dokter. Goningan
Perut saya masih kembung, saya pengen kentut lagi, ya kudu bayar lagi. Hah? Nangkurep lagi, dijejelin lagi, timbul reaksi, jut lagi wah. Udah gopek, berapa duit? Udah sejuta, baru berapa dut? Baru dut. Baru dut aja sudah 1 juta, apalagi kalau ngedurut tuh. Ya. Dut. Pakai nadanya gitu. Mangkani. Tadi dut gopek. Lah habis kontrakan ya. Semua nikmat yang Allah berikan kita wajib mensyukurinya, sebab udah janji Allah, la in syakaratum la azidannakum. Kalau kalian semua bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah. Tapi wala in kafartum, ancaman Allah nih. Tapi jikalau kalian semua kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, awas, inna azabi lasadid, sesungguhnya siksaku amat sangat pedih sekali. Saudara, kembali kepada kondisi negara kita yang selalu dilanda bencana dan musibah yang tidak ada henti-hentinya. Kita tidak boleh menyalahkan alam, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Semestinya semua rakyat Indonesia introspeksi diri, karena kita semuanya enggak pandai bersyukur. Sengkilang. Ya sengkilang gitu ke kita kagak mau bersyukur. Saudara, tahun 2004 ya kan kita dikasih peringatan oleh Allah. Di Aceh dikasih gempa yang disertai tsunami pada waktu itu. Yang kekuatan gempanya 7,5 meter apa berapa ya? Ratusan ribu orang Aceh yang mati. Bayangkan saudara, itu baru 7,5 meter, apalagi kalau segatang. Buras orang Aceh itu. Lah kita kagak sadar kene baik. Begini kata Allah, kagak mau sadar lu ya. Dikasih kita, ditegur lagi oleh Allah berupa COVID-19, saudara. Ini teguran dari Allah. Ini baru 19. Kita ada 20, 21 ya amit-amit. Atau virus corona. Kalau di jero celana. Mohon maaf saudara, COVID-19 adalah teguran dari Allah agar supaya kita lebih dekat kepada Allah, supaya kita takarrub lebih dekat kepada Allah. Tapi buktinya saudara, dikasih teguran berupa COVID, yang ada masjid digembok, musola dikunci, pengajian dibubar-bubari. Kenapa saya berani bicara begini? Enggak usah. COVID lagi enggak usah. Coba bulan-bulan kemarin itu, wah udah kayak. Cuman alhamdulillah ya, berkat kerja keras pemerintah baik pusat maupun daerah, polisi dan tentara, akhirnya corona bisa teratasi, alhamdulillah. Maka oleh karena itu kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pemerintah kita, pusat maupun daerah, polisi dan tentara. Saudara, pertama muncul corona ini di mana? Depok. Depok. Kota Wuhan. Belah mana kasih angin? Lah kidul. Di Wuhan cuma 2 minggu kelar. Kenapa di kita ampleng-amplengan? Di kita berapa minggu? 2 tahun. Kenapa? Jawabannya masyarakat Wuhan mah disiplin. Kita rakyat Indonesia susah diatur. Kata penguasa Wuhan, wahai orang Wuhan, wayahnya 2 minggu ini mau di lockdown. Kagak boleh keluar rumah sebab ada penyakit menular, mati ntar. Interupsi ketua, saya kagak boleh keluar rumah. Ntar bagaimana ini? Bagaimana maksudnya? Masalah modal. Saya kan nggak punya WC, di dalam modalnya di jamban. Udah wayangnya modal jangan di jamban. Daripada gara-gara modal mati, udah modalnya dalam rumah diplastikin.
Pak, saya 2 minggu nggak boleh kemana-mana. Lantas itu makan bagaimana? Ini kata penguasa Wuhan, gue hijau, jangan takut. Gue jamin semuanya tuh berasnya selama 2 minggu. Semua keperluan hidup 2 minggu masyarakat Tuhan dijamin. Kita di Indonesia jangan kata 2 minggu, 2 bulan kita di lockdown siap. Asal dicumponin kebutuhan hidup kita. Tah beasna obat karung, tah duitnya 20 juta. Sultan dong. Lockdown orang itu modal orang. Tapi alhamdulillah saudara, ini semuanya berkat kerja keras pemerintah kita. Kita dianjurkan 3M pada saat itu. Kita kan cuma 3M, betul? Tambah 2M jadi 5. Mantan Menteri Sosial 17M. 17M dia ngapain? Korupsi, dia mah 17M. Bayangkan saudara, negara lagi sakit, rakyat sedang menderita gara-gara COVID, sempetnya korupsi 17M. Ditewak itu, ditewak ke KPK, dibawa ke penjara. Saya setuju ya, jelema dibawa ke penjara, bawa ke Ragunan. Jual waktu ke kanan gaya ke singa macan, tuman wae. Rakyat lagi menderita, negara lagi sakit, korupsi 17 miliar, dana sosial lagi. Ya, bansos ya sih itu. Jangan makan bayar singa, dimpanin ayam hidup, bebek entok. Daripada itu bebek entok ayam diempankan ke bayar ke singa ke macan, apa tidak lebih baik dikasihkan ke anak-anak yatim? Apa tidak lebih baik dikasihkan ke fakir miskin, ke rakyat-rakyat yang pada menderita? Kan lebih bermanfaat. Terus bayar apa empannya? Gak bayar makan singa empannya, orang yang korupsi joplok-joplok gajinya. Aman negara orang, semua rakyat Indonesia wajib nonton. Inilah hukuman buat orang yang korupsi, efek jerak. Pantes nak saya ceramah kieu kuduna di gedung DPR MPR pusat supaya ngadengin para dewan. Saya ngorek ngondang aing budak itu. Ngondang iya. Ngondangin mau bisa balik aing tadi. Gol bisa. Jadi saudara, berterima kasihlah kepada Allah. Banyaknya bencana, banyaknya musibah, itu adalah teguran dari Allah karena kita tidak pandai bersyukur, karena kita tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, kita harus berterima kasih pula. Tidak hanya cukup berterima kasih kepada Allah, yang kedua kita harus berterima kasih wali terhadap ibu dan bapak. Kenapa kudu berterima kasih kepada ibu dan bapak? Jangan pakai kenapa-kenapa. Jasa kolot mah banyak. Maaf saudara. Maaf. Saudara kudu nyaho kabehan. Budak orang kudu nyaho. Bapak-bapak, ibu-ibu, oce kabeh kudu tahu. Saya iya di imah boga TV 14-in. Merek syarat apa-apa. Saya nonton berita Pak, di daerah Bekasi ada seorang ibu-ibu yang sudah tua renta, udah nggak bisa berjalan, lumpuh. Ibu Rodia namanya, ya kan? Ibu Rodia kan dilaporkan sama anaknya sendiri ke polisi gara-gara warisan. Masya Allah. Makanya saudara, kita kudu berterima kasih sama emak sama bapak. Kenapa kudu berterima kasih? Jasa emak dan bapak lah yang menjadi sabab adanya kita. Kolot mah capek nak urus kerjaan, naon anak, naon. Biasa we. Jasa kolot loba budak. Makanya orang dididik sekolah, dididik ngaji.
Dididik urang ku baginda Nabi dengan acara maulid ini supaya orang mau menghormati ibu dan bapak. Karena jasa ibu dan bapak banyak, nggak pengen kebayar, nggak pengen dibayar jasa orang tua, dan nggak ada orang tua yang pengen dibayar jasanya sama anak. Salah anak senang ya kolot bang lebih senang. Tapi lamun anak anu menderita, kolot anu lebih sengsara. Kolot naon-naon anak naon. Kolot nak datang ke anak nak neng jangan antar emak. Antar ke mana mak? Tuh ngebentak ke emak ke abah. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala tanharhuma, enggak boleh ngebentak sama emak sama bapak. Wa qul lahuma qawlan karima, ngomonglah sama emak sama bapak dengan omongan yang sopan santun lemah lembut. Anda ke mana? Emaknya tunggu. Antar ke klinik neng. Emang kunaon? Awak emak mulia sing kena tampok ilok ini kena tampok ke buandang mau cager iya nggak sekolah wih keraka wih kan kau undangan suntik-suntik teh kan emak mau cager iya nggak sekolah. Namun daek suntik paeh, daek udah. Maaf saudara, dulu kita lagi orok, mata kita nggak bisa melek, dirapat ku belek kumaha majeng abah ngalengitkeun belek anu merapat mata urang. Dijilatan saudara, diletakan saudara, berarti nu nyawa rasana belek emak jeung abah. Urang pernah ngejilatan belek emak? Urang pernah ngejilatan belek abah? Ente kunaon geuleuh. Goro-goro ngajilatan belek emak belek abah, emak abah gering gitu. Embung nyebokan, makana dipempesan kan ini aki-aki. Kunaon dipempesan? Geuleuh sia embung nyebokan kolot sorangan. Padahal mumpung keur gering urus tentang kolot. Teh iraha deui bakti ka kolot. Mumpung keur gering cebokan ta emak jeung abah. Sebab lamun geus sehat mah wah bakal daek dicebokan ku sia. Emak abah rek kemana? Aing rek ka undangan ka dieu heula ieu cebok heula cebok. Akan kolot gering urang arang nguskeun kolot. Abrak-abrak ke kebun batur nyangan daun kelor aing nya. Dikeprak-keprak awak mana isuk jeung sore make daun kelor. Maksudna naon eta? Ngeprak-ngeprak awak kolotan gering make daun kelor. Aing ge nyaho maksudna supaya buru-buru paeh ka kolotan. Saudara lamun aing buru-buru paeh ka kolot ulah dikeprak-keprak make daun kelor. Make batang kelornya. Sagede betis gua bukan habak. Saudara, yang menanyakan dia pada sebelum kita ini disebut ada yang berbakti terhadap kedua orang tua kita. Kolot mah bisa yen imah pikeun anak. Kolot bisa meuli kebon, meuli sawah pikeun anak, meuli mobil, meuli motor pikeun anak, nyen kontrakan pikeun anak, melatang rambutan, tangkal kadu, tangkal manggung, semua tatangkalan pikeun anak. Kembali ke anak. Anak bisa ke sekolah. Bisa entok. Terus anak bisa nanon dengekeun anak mah bisa ngejual imah kolot, ngejual kebun kolot, ngejual sawah kolot, luaran tatangkalan kolot, ngagadekeun mobil kolot. Sampai pas saya jeung bingung sorangan ngarebukeun janda kolot. Dengekeun aing ngomong.
itu ruhun kampung sawah segitu diberi kopi pahit lagi. Allah nanti ayah bosan mereka anak bosan kabehan jawab pernah ente ngiriman beas sakarung kakolot pernah ente gua jawab ayo lu jawab hente cek ayo hente osok tuh ngiriman duit kakolot 500.000 sebulan hente osok tuh ngiriman kuat kakolot osok sama intinya berat tahun sekali irahan lebaran kue naon rangingan kembang keroh patah kelapa kue nu haluras kabeh tak anter-anter ke kakolot kalau tuh tua gitu kalau tuh tua biar agak kelapa gidahan beli kuman di ember pakun kue pakun putih kita gitu hayang kolot lagi anter percaya nggak kalau tuh hayang diantar coba buktikan bang orang-orang yang kembali di kue beli assalamualaikum salam naon neng jang mak iya mak kue make isukan lebaran betapa mulia nak mak betapa mulia nak abah naon cek mak cek abah neng jang make siawe pada kajen aing siawe jangan kajen aing ye dengekeun Gusti asal sia ada lahar ge aing mah geus seubeul